Bos saudara, ini tiba-tiba muncul di kepala nih tentang esensi. Apa esensi itu kayak bisa dikatakan dasar ya. Kalau menurut beta pribadi tuh kah, kalau misalkan kita ada dalam suatu keadaan, kita berpikir soal esensi dari keadaan itu, semua keadaan itu akan lebih mudah. Saudara setuju tidak? Artinya di setiap situasi apapun yang kita alami, kalau kita berpikir tentang esensinya, itu kadang lebih mudah untuk kita bisa keluar, artinya mendapatkan jalan yang lebih terang. Apa sih beta omong apa, beta bingung juga. Baik saudara, kaget tiba-tiba beta berpikir soal esensi hidup. Apa sih esensi hidup? Jadi mungkin terdengar lucu ya saudara, tapi ini terbesit begitukah? Muncul tiba-tiba dan beta pun agak merenung. Nah, kalau kita berbicara hidup, itu kan kita perlu makan saudara. Ya, perlu makan. Tapi di lain sisi kita juga butuh yang namanya bernafas. Beta hanya dari esensi hidup tadi beta kerucutkan kedua hal ini, makan dan bernafas. Ya saudara, mungkin ada kajian yang lain. Ini beta bukan bawa kajian atau khotbah atau apapun itu saudara. Ini hanya murni beta pun kepala sedang memikirkan ini, jadi beta bagi saja di podcast ini, di edisi ini ya. Jadi beta kerucutkan hidup itu di dua hal ini, yaitu makan dan bernafas. Ya. Nah, pertanyaan berikut yang muncul adalah, apakah ada hubungan antara makan dan bernafas? Oke. Kalau secara biologis ada, saudara. Apakah beta harus jelaskan? Nampaknya harus nih, ya. Tapi beta buat sederhana saja. Sederhananya begini, saudara. Tanpa bernafas, lu mau makan 10.000 ton beras pun tidak ada guna, saudara. Ataupun sebaliknya, tanpa makan, lu mau hirup beribu-ribu O2 pun percuma, ya. Makanya kalau dalam ilmu biologi itu kan, apapun yang masuk dalam mulut kita, ya, itu kan ujung-ujungnya akan menjadi yang namanya elektron. Ya. Apa itu harus jelaskan? Kita bukan lagi kuliah atau kayak anak SD, SMP atau SMA yang sedang belajar biologi. Tapi apapun yang masuk dalam tubuh kita itu ujung-ujungnya menghasilkan elektron, ya. Lu mau makan nasi, makan kangkung, makan ikan kering, ya itu menu anak kos. Jadi kami hafal menu-menu seperti itu ya, karena itu menu keseharian kami. Ya, kalau kata The Brandels, kopi mie instan kulit membalut tulang. Ya, jadi lu mau minum makan itu atau lu mau minum kopi kah, sopi kah, semua itu masuk dalam tubuh, ujung-ujungnya menjadi elektron, saudara. Nah, apakah elektron ini ada gunanya? Ya sudah barang tentu ada. Nah, elektron ini tidak ada gunanya kalau tidak bertemu dengan satu molekul lain namanya oksigen. Oksigen dari mana? Dari yang kita hirup toh, saudara. Yang peristiwa namanya respirasi atau pernafasan. Jadi itu kedua elektron ini ketemu oksigen itu, maka muncullah energi. Makanya muncul nama podcast ini ATP. Jadi sampai situ. Ya, jadi kalau ada yang bertanya-tanya kenapa nama podcast ini ATP, ya itu jawabannya akhirnya di season 2 ini beta bisa kasih tahu. Oke, saudara. Anyway, jadi lu makan, lu minum segala macam, jadi elektron, lu bernafas, pakai oksigen, hirup oksigen, bertemu dengan lu pun tubuh, itu jadilah energi, ya. Nah, jadi sudah terjawab tuh, itu penjelasan biologinya, saudara ya. Kalau yang bingung ya tidak usah dicermati juga, tidak apa-apa. Nah, kedua hal yang terjadi dalam tubuh dalam hidup kita ini, yaitu makan dan bernafas, itu ada hubungan, saudara. Ya, beta jelaskan tadi dari pendekatan biologi. Pertanyaannya, saudara, selanjutnya ya adalah, kan manusia, ya, kalau bahasa ilmiahnya Homo sapiens, itu kan bekerja tuh, saudara.
banting tulang, banting yang lain mungkin. Itu kan untuk apa? Mencari sesuap nasi toh, alias mencari makan. Bahkan ada yang bilang bahwa kita kalau tidak bekerja ya kita tidak makan, ya. Nah, kalau kita bawa kalimat itu ke bernafas, apakah ada di sini yang bekerja untuk bernafas? Kan tidak ada. Jadi kita bekerja, jadi hidup ini sudah di yang pemahaman yang ada di masyarakat kita kah? Bukan di masyarakat, di kita punya lingkungan, pokoknya mungkin sudah umum lah, bahwa kita bekerja untuk makan, bukan untuk bernafas toh. Padahal kan kalau kita kembali ke cerita beta yang tadi tentang si makan bernafas ya omong kosong kalau lu mau beli satu tronton beras kalau tidak ada nafas, kan sia-sia saudara. Ini. Jadi kita tidak mencari nafas ya tadi, tapi mencari makan. Nah, kalau kita pakai definisi itu, maka hidup kita adalah mencari makan, saudara, ya. Dan itu sudah beredar di masyarakat ya. Nah, orang yang memang hidup ini kan bekerja toh. Ya karena memang kalau tidak bekerja ya tadi kita sudah bilang saudara bahwa tidak makan. Dan memang begitu adanya saudara. Saking sakralnya pekerjaan sampai ada kalimat terkenal yang biasa diucapkan orang-orang ketika kita atau seseorang itu sudah berhasil, artinya dia sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus, dia sudah mendapatkan penghidupan yang di titik hidup di mana dia dikatakan oleh masyarakat sebagai titik stabil. Itu orang bilang, "Woi, lihat, dia sudah jadi orang. Woi, dia sudah jadi orang." Ini yang beta bilang. Nah, pertanyaannya sebelum dia dapat pekerjaan itu, sebelum dia jadi PNS atau sebelum dia jadi sesuatu yang dipandang orang sebagai orang itu dia apa? Sebelum dia dapat pekerjaan itu, apakah dia bukan homo sapiens? Kan tidak, dia orang juga. Jadi kadang kita mengagung-agungkan sesuatu yang yang menurut pandangan banyak orang itu megah, terbaik, the best in town. Orang terbaik, dan yang lain yang sebenarnya juga bekerja tapi tidak diberikan reward yang sama. Nah, ini membangun paradigma tuh, bahkan ada orang yang kemudian minder, beta nih tidak punya pekerjaan yang stabil, kemudian apakah beta ini tidak layak dipandang, dan seterusnya. Akhirnya menjadi pembanding tuh kah? Ada pembanding di masyarakat, ada kotak-kotak. Nah, itu menurut beta kurang baik saudara. Beta bukan mau bilang bahwa bekerja untuk cari makan itu tidak penting, tapi kadang kita terlalu mengagungkan pekerjaan sampai melupakan sesuatu. Kita kembali ke apa yang tadi. Apa itu? Bernafas, saudara. Kita pokoknya buat apa lu pikir bernafas? Kan bernafas kan sudah alaminya seperti itu. Ya lu hidup ya bernafas. Oke, beta tambah sedikit penjelasan biologi ya. Kita seperti ada kuliah lagi nih. Seseorang itu kan dinyatakan dinyatakan masih hidup itu adalah ketika aliran darah di tubuh kita nih kan, itu masih mengalir. Artinya ketika darah masih mengalir di tubuh kita itu kan, si oksigen tuh kan yang kita hirup tuh masih mengikat si oksigen masih terikat di darah, masih disalurkan ke seluruh tubuh kita, maka kita masih dikatakan hidup. Nah, oksigen itu kan tadi sudah ketemu dengan elektron yang hasil pemecahan tadi segala macam yang kita makan, kopi itu masuk dalam tubuh kita, kemudian kita mendapat energi segala macam. Nah, keadaan ketika kita tidak hidup lagi alias kita sudah die, itu adalah ketika si oksigen tidak dilirkan lagi oleh darah, artinya darah kita tidak mengalir lagi. Makanya ada lagu, selama darahku masih mengalir, Ari Lasso. Ya, itu. Jadi filosofinya di situ dari Lasso juga seorang biologis mungkin. Jadi itu keadaan hidup ya saudara. Jadi selama darah kita masih mengalir dan mengedarkan oksigen tadi, berarti saudara, sebenarnya kita jangan bangga kalau kita sudah punya pekerjaan yang layak, kita sudah punya pencapaian yang orang pandang wow. Karena hidup tuh bukan itu saja, tapi masih ada satu lagi, bernafas tadi. Nah, napas kan tidak kita cari saudara. Bisa
kan ada O2 di rumah sakit, tapi kan mahal. Tapi kan itu bukannya maksud beta. Itu kan untuk special case, saudara. Untuk orang-orang yang sudah kehabisan organ-organnya, sudah tidak bisa lagi menghirup oksigen, makanya diberikan oksigen dengan alat bantuan, sudah barang tentu. Nah, kalau makan kita cari, nafas kan tidak kita cari secara alami ya saudara. Nah, nafas dari mana? Ya, dari tumbuhan. Dari tumbuhan hijau, fotosintesis segala macam. CO2 masuk, O2 keluar. Ya, kalau jawabannya seperti itu ya benar juga sih. Tapi filosofinya, esensi yang mau beta bagikan, ya, yaitu apa? Nafas itu kan dari yang maha kuasa kan, dari Tuhan ya. Tuhan nampaknya memberi kita nafas itu sebagai hadiah, dan kemampuan untuk mencari makan itu sebagai kehendak bebas. Mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Lu bebas lah mencari makan, tapi ingat, lu pun nafas beta yang pegang bos. Jadi lu boleh kerja, tapi lu jangan lupa ada anugerah, ada hadiah yang beta kasih lu, yaitu si nafas tadi ya. Dan nafas ini juga beta mungkin bisa katakan sebagai alarm juga. Alarm dari Tuhan sih, bahwa lu tuh fana, lu tidak abadi. Lu boleh bekerja bagai kuda, kata Segi Dok tuh. Kalau bahasa kerennya workaholic. Dan dengan itu lu jadi kaya ya, sulu sejahtera dan lain-lain. Tapi lu jangan lupa, hidup bukan hanya makan bos. Makan lu tidak ada gunanya kalau lu tidak bernafas tadi. Nah, di titik itu kayaknya saudara ya, kita harus jadi orang yang ada kata yang sangat indah, yaitu apa? Bersyukur. Ya, tidak usahlah yang mewah-mewah, menjadi orang yang sederhana saja. Apapun keadaannya, apapun yang lu hadapi itu kah, jadi orang yang berpikir esensi. Kembali ke kalimat kata pertama yang beta omong tadi, esensi hidup. Dari mungkin ada banyak hal lagi kita bisa renungkan tentang hidup sih, tapi yang beta mau bagikan ke saudara saat ini tuh yang itu dua tadi, makan dan bernafas. Mungkin saudara juga bingung, tapi itu sih yang beta mau bagikan, alarm kehidupan lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, demikian episode yang penuh dengan faedah ini. Saudara, cheers.